Selamat siang teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah Asia Tenggara mengenai gerakan nasionalisme di Birma. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bagus Darsono, NPM 219100043062, Sejarah Sosiologi 2019, kelas B, IKIP Budi Utomo Malang. Oke, lingkup pembahasan kita pada siang saat ini adalah ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, faktor-faktor pendorong gerakan nasionalisme Birma. Kemudian proses gerakan nasionalisme Birma. Kemudian tokoh yang berperan dalam nasionalisme Birma. Kemudian apa dampak dari gerakan nasionalisme di Birma. Itu lingkup pembahasan kita. Sekilas kita lihat dari sejarah Birma. Kita tahu ini adalah ikon di Birma, ya, pagoda. Birma adalah sebuah negara yang berdaulat di Asia Tenggara. Ya, kemudian berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat. Kemudian Thailand dan Laos itu di sebelah timur. Dan Cina di sebelah utara dan timur laut. Luasnya sekitar 676.578 km. Diperintah oleh pemerintahan militer dan sejak tahun 1988 itu mengalami kudeta. Negara ini berkembang lebih dari 51 juta jiwa. Nah, ini saya ambil dari wikipedia.go.id. Yang pertama kita akan membahas faktor-faktor pendorong gerakan nasionalisme di Birma. Masa kolonialisme Birma ini baru bergerak sesudah Perang Dunia Pertama, yaitu sekitar pada tahun 1918. Dan ketika Birma mendengar bahwa undang-undang tidak berlaku bagi Birma, maka timbullah kegelisahan di antara bangsa Birma. Dan pada akhirnya dibentuklah gerakan nasionalisme pertama pada tahun 1919 yang dengan terang-terangan menentang Inggris. Jadi pada tahun 1919 ini adalah muncul gerakan pertama nasionalisme yang menentang Inggris. Gerakan ini ialah The General Council of Burmese Association atau disingkat GCBA. Faktor pendorong gerakan nasionalisme lainnya adalah menurut Darmawan ada beberapa faktor penyebab timbulnya nasionalisme Birma. Yang pertama, kolonialisme Inggris belum pernah sempat menanamkan pengaruh sedalam-dalamnya di Birma. Karena waktu itu Birma menjadi negara bagian dari India. Kemudian yang kedua, dari kemenangan Jepang dalam proses perang Rusia antara Jepang sekitar tahun 1905 yang memperkuat nasionalisme India, menimbulkan juga nasionalisme di Birma. Yang ketiga, nasionalisme di India mempengaruhi timbulnya nasionalisme di Birma. Nah, ini pengaruhnya sangat luar biasa. Kemudian perundang-undangan dalam perdamaian Versailles di Man-Wilson. Kemudian Montagu yang oleh Inggris ditentukan untuk India dan tidak berlaku untuk Birma. Yang selanjutnya kita akan membahas proses gerakan nasionalisme Birma. Status Birma sebagai provinsi bagian dari India itu berakhir pada tahun 1937. Ini status Birma berakhir sekitar tahun 1937. Pemerintah kolonial Inggris memutuskan untuk memisahkan Burma dari India. Menurut bukunya yang berjudul Burma The Course of Independence yang ditulis oleh Selby Tucker mengatakan bahwa latar belakang pemisahan Birma dari India adalah masalah ekonomi yang kemudian berkembang menjadi masalah rasial. Proses gerakan nasionalisme Birma. Pemisahan ini dihasilkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Myanmar pada tahun 1935.
Dan sekarang Myanmar menjadi sebuah kesatuan yang diperintah secara langsung oleh Raja Inggris melalui Kementerian Myanmar di London. Perubahan-perubahan konstitusi juga dilakukan. Gubernur sekarang mulai bertanggung jawab terhadap urusan-urusan luar negeri, urusan pertahanan, dan urusan militer. Sedangkan terhadap masalah-masalah lainnya, ia harus minta nasihat kepada para menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Legislatif. Tokoh-tokoh gerakan nasionalisme Birma. Di sini kita lihat bahwa gerakan nasionalisme Birma sedikit demi sedikit ini mulai tumbuh. Di mana hal ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi yang mungkin pada saat itu mengusung wacananya adalah anti kolonialisme. Jadi sedikit demi sedikit muncul, ditandai oleh munculnya gerakan-gerakan organisasi yang anti kolonialisme. Organisasi terus berjalan ketika Myanmar juga dikuasai oleh Jepang. Tokoh-tokoh yang berpengaruh waktu itu adalah Dr. B.A. Mao, Aung San, UNU, Tan Kin Tan Hun, dan lain-lain. Itu tokoh-tokoh yang berperan waktu gerakan nasionalisme di Birma. Dari munculnya tokoh-tokoh dalam gerakan nasionalisme Birma, itu disertai pula dengan gerakan-gerakan organisasi yang lain, seperti berikut. Dewan Perwakilan Umum Perkumpulan Buddha, atau tokohnya adalah U Chit Hilang. Kemudian Partai Rakyat Miskin, Sin Yeta, dipimpin oleh Dr. B.A. Mao. Kemudian Partai Nasionalis, Myohit, pimpinannya adalah Yu Shao. Kemudian Dobama Asyayon, Kita Bangsa Burma. Itulah tokoh-tokoh gerakan nasionalisme. Selain tokoh tadi muncullah gerakan-gerakan organisasi. Apa dampak dari nasionalisme Birma? Dampak dari munculnya pergerakan nasionalis di Birma ini memberikan dampak yang nyata, di mana berbagai organisasi kebangsaan pun berdiri waktu itu. Berdirinya sebagai protes terhadap pemerintahan kolonial, baik pada masa di bawah kekuasaan Inggris maupun pada saat datangnya Jepang ke Birma. Ini dampaknya. Ya. Kemudian pada tahun 1906 itu muncul Young Men's Buddhist Association di bawah pimpinan Yu Mei Aung. Tahun 1906, dampak dari nasionalisme. Kemudian pada tanggal 14 Desember 1920 itu muncul demonstrasi mahasiswa terbesar, di mana demonstrasi ini bersifat sangat elit. Kemudian selain itu banyak juga organisasi-organisasi lain yang marak, yang intinya menentang kolonialisme. Selanjutnya juga berdiri juga gerakan yang terdiri dari mahasiswa, Students Union, organisasi yang sangat kritis terhadap pemerintahan Inggris. Itu dampak-dampak dari nasionalisme Birma. Selanjutnya perjuangan melawan Inggris. Pada Perang Dunia Pertama, kaum pergerakan Birma ini mulai lahir kesadaran politiknya. Jadi mulai lahir. Kemudian yang kedua, perubahan YMBA menjadi GCBA sekitar pada tahun 1921. Tahun 1930 Birma pisah dengan India. Tahun 1935 menyetujui pemisahan antara Birma dalam Federasi India. Tahun yang sama organisasi Dobama atau Kami Masyarakat Birma itu lahir. Dan setelah Perang Dunia II, Inggris kembali ke Birma. Setelah Inggris kembali ke Birma, mengadakan persidangan mempersiapkan kemerdekaan Birma. Nah, pada tanggal 4 Januari 1948, kemerdekaan Birma diproklamirkan. Inilah rangkaian dari perjuangan melawan Inggris pada waktu itu. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya hari ini,
adalah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan di Burma itu muncul pada masa pemerintahan kolonial Inggris, yaitu sekitar tahun 1886 sampai 1942, di mana itu semua diawali oleh golongan-golongan biksu atau pongyis, dan banyak berbagai organisasi yang muncul sebagai rasa protes terhadap pemerintahan kolonial. Jadi ini secara singkat di mana pergerakan nasionalisme di Burma itu muncul. Jadi kita sudah belajar dari faktor-faktor penyebabnya, kemudian tokoh-tokoh yang berperan, kemudian proses pergerakannya itu bagaimana, kemudian dampak-dampaknya itu apa yang terjadi dari pergerakan nasionalisme tadi, kemudian perjuangan melawan Inggris tadi bagaimana, kita sudah mempelajari secara singkat. Jadi biarlah materi yang saya sampaikan ini bisa menjadi wawasan buat kita semua. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera.